menggambarkan Esau menyesal begitu luar biasa. Bagaimana dia menangis. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan yang melukis hari-hari. Kami bersyukur kepada keagungan karya salib. Ya Tuhan, buat kami tak berhenti hanya meneriakannya dalam ritual keagamaan. Tapi tolong kami mampukan untuk menjerit dalam batin yang mendalam. Betapa agung cintamu dan betapa seharusnya kami hidup di dalammu. Mengabdi sepenuhnya. Terima kasih, mampukan kami berjalan bersamamu, menikmati salibmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon pengertian dari Tuhan, kekuatan untuk melakukan. Amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. 7 misteri penyaliban dan kita kini tiba pada penyesalan yang tak menyelamatkan. Kita akan membuka kitab kita dari kitab Injil Matius pasal 27. Kita akan membaca ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Kalau saudara sudah ketemu Matius pasal 23, 7 sampai 3, 27 atau 3 sampai 8 ya. Saya baca 3, saudara baca 4, kita bergantian hingga ayat 8 dari Matius 27. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihatnya bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu dia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Kisah 1 ayat 8 dikatakan di dalam kisah 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah ke darat. Lalu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini hanya menghasilkan kematian. Saudara, penyesalan memiliki persamaan tapi sekaligus perbedaan dalam perspektif psikologi dan teologi. Ya. Ini menjadi salah satu misteri dalam peristiwa penyaliban Kristus. Misteri demi misteri mengingatkan kita betapa agungnya karya salib sehingga tidak bisa menjadi objek pemikiran kita. Kita tidak bisa menganalisa dan membuat kesimpulan atasnya kecuali kita terkagum ketika Allah mencerahkan kita untuk memahaminya. Oleh karena itulah karya surga sekaligus menjadi gambaran betapa terpuruknya manusia dalam memahami kasih Allah, menjadi gambaran yang luar biasa. Penyesalan seharusnya adalah hal yang berguna, tetapi di sini penyesalan tidak berdaya. Pertobatan dalam perspektif Alkitab dan psikologi, saya pikir ini perlu untuk kita pahami, saudara. Dalam bahasa umum, pertobatan itu adalah menyesali dosa, lalu tidak lagi mau mengulanginya. Semua agama punya pemahaman yang sama. Tetapi kekristenan mempunyai keunikan di dalam kesadaran akan dosa. Itu bukanlah karena kita seorang yang mature atau seorang yang dewasa lalu menyadari itu. Lain sekali. Di dalam perjanjian lama dikatakan saudara bahwa pertobatan itu adalah hajaran Tuhan kepada umatnya untuk kembali ke jalan yang benar oleh kuasanya. Itu di dalam Yeremia 31 ayat 18. Lalu nanti Ibrani berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya.
Maka hajaran pukulan yang luar biasa dari Tuhan membawa orang itu kembali dan menjerit kepada Tuhan. Tuhan mengasihi Paulus dan menghajarnya. Kebutaan membuat ia gelap, kehilangan dunia yang selama ini dinikmati seumur hidupnya. Itu menjadi sebuah ekspresi betapa dia terpisah dari kehidupan. Tak lagi mampu memandang. Tapi bukan karena Tuhan jahat, Tuhan mencintai. Dan itu membawa Paulus kepada pertobatan yang dengan segera kita pahami sebagai satu pertobatan yang membuat dia menjadi rasul pilihan Kristus. Bahasa Ibrani menyebutnya itu syuh atau berputar, berbalik kembali ke arah. Bukankah Paulus seorang beragama? Betul. Bukankah Paulus melayani Allah? Betul. Lalu kenapa dia harus perlu bertobat? Karena dia melayani Allah ke arah yang dia mau. Dan Tuhan tidak mau dia ke sana. Tuhan mau dia melayani Allah ke arah yang Allah mau. Hati-hati. Jangan pernah berpikir kita sudah melayani Tuhan. Karena bisa jadi kita melayani dia ke arah yang kita mau. Tapi tidak ke arah yang kita tidak mau. Biarkan ini menjadi kejujuran dalam batin kita. Perenungan untuk menemukan pemaknaan yang sesungguhnya. Supaya jangan sampai hidup kita menjadi hidup yang kehilangan makna sejati. Ini harus menjadi pemikiran serius kita, saudaraku yang kekasih. Kalau dalam bahasa Yunani di PB pakai istilah metanoia atau bertobat. Yaitu bagaimana gambarannya menjadi lebih jelas lagi dalam Yohanes 16 ayat 8. Yaitu orang berdosa. Diinsafkan, disadarkan akan dosanya. Untuk dia bisa percaya kepada Allah, kepada Kristus. Yesus Tuhan yang datang menyelamatkannya. Jadi keinsapan, kesadaran yang datang karena Roh Kudus yang membawa orang percaya kepada Kristus. Nah, itulah yang disebut pertobatan. Jadi pertobatan bukan sekedar perubahan kegiatan. Pertobatan bukan sekedar oh dulu dia ini tidak ke gereja Pak. Wah sekarang dia kenal Tuhan dia sudah ke gereja. Nanti dulu. Itu sebab Alkitab berkata, barang siapa orang yang baru bertobat, jangan memberi dia posisi dulu di dalam gereja. Jangan mempercayakan dulu pada dia pelayanan. Tapi engkau harus tahu dan mengenal buahnya. Kadang-kadang kalau saya baca Alkitab, ya jujur ya, terlalu sulit menerapkan. Saya pendeta, saya tahu semua. Tapi kalau dijalankan ya hancur lagi dan ini. Gereja itu tidak akan jalan. Saya pelajari peraturan-peraturan gereja. Banyak yang sudah mendiskon dari peraturan yang semestinya. Sehingga peraturan dibuat umum. Tidak memakai narkoba, tidak terlibat kelakuan kriminalitas. Karena kalau membaca dan memenuhi tuntutan yang dikatakan di dalam surat Timotius ataupun Kolose, matilah kita ini nggak jadi-jadi. Terlalu sulit, saudara. Sehingga saya pun harus sadar sesadar-sadarnya. Ada hal yang tidak saya jalankan seperti apa yang Allah mau. Betapa tidak sederhana. Karena itu saya pikir semua kita harus berlomba, berpacu. Untuk belajar tidak berhitung apa yang sudah kita kerjakan. Tapi belajar berhitung apa yang belum kita lakukan. Kalau kita baik, sudah semestinya. Kalau tidak baik, itu yang mesti kita gunakan. Sehingga ini harus menjadi pemikiran kesadaran. Keinsapan akan dosa. Semakin dalam orang menyadari dosanya, semakin kuat pengabdiannya kepada Tuhan. Semakin disadarinya kebinasaannya, semakin tidak dia takut pada kematian yang akan tiba. Karena dia tahu. Dia dulu manusia celaka yang masuk neraka. Sekarang dibawa ke surga. Lalu kenapa takut mati dalam dunia? Nah, saudara-saudara, keunggulan keberimanan seperti ini harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di sini kita harus bertanding dan bertarung untuk mewujudkannya. Sementara dalam psikologi penyesalan adalah ketika seorang menyadari kesalahan. Saya salah. Lalu dia melihat akibat yang dibuatnya itu. Waduh, akibatnya ini dan itu, begini dan begitu. Tidak baik. Lalu ia hanya sadar, ini salahku. Tetapi orang-orang yang menyesal ini kalau tidak dewasa di dalam bersikap, dia akan bilang bodoh amat, itu kan bukan urusanku. Memerlukan kedewasaan. Sehingga orang-orang ini akan berkata, ini salahku, aku berani menanggung risikonya. Apa yang sudah kukerjakan? Tetapi kesadaran akan kesalahan yang lahir dari pengalaman kemanusiaan dan nilai-nilai yang dipahami tidak membawa kepada pertobatan. Itu yang dijalankan oleh Yudas. Terlalu berat dirasanya salahnya. Dia betul-betul merasa murid yang tidak tahu diri. Dia menjual gurunya dengan 30 keping perak. Kita sudah pernah khotbah itu. Ya, 7 fakta seputar salib.
30 keping perak hanya harga seorang budak. Itu guru agung. Dan dia tidak menduga menyerahkan Yesus, dikiranya hanya masuk penjara. Tetapi ternyata mau disalibkan. Dan disalibkan dia tahu betul. Itu adalah orang yang terkutuk yang disalibkan. Yudas menyesal berat. Dia tidak menduga perbuatannya berakibat fatal. Dan akhirnya dia membunuh dirinya. Penyesalan yang dalam, tetapi tidak membawa dia pada keselamatan. Itulah dikatakan di dalam Korintus. Kedukaan yang datang dari dalam dunia tidak akan memberikan kehidupan kecuali kematian. Saya suka istilah Alkitab. Tapi siapakah yang belajar itu? Siapakah yang mau meneliti seluruh Alkitab dan melihat keagungan pemahaman itu? Kalau kita hanya melihat sekedar kulit dari perspektif psikologi, pasti kita berpikir gereja sedang bertumbuh, bukan? Gereja itu luar biasa loh. Nambah terus. Di mana-mana gereja dibangun, di mana-mana gereja bertambah jumlahnya, bertambah besarnya, bertambah jemaatnya. Tetapi demi Tuhan yang hidup betul kah? Karena kalau itu betul, berarti Yesus pembohong. Yesus salah karena dia pernah mengatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi kalau memang begitu, mana yang dipanggil dan mana pula yang dipilih? Menjadi misteri lagi. Jangan repot kau urusi orang lain. Tapi repotlah mengurus diri sendiri. Sudahkah engkau pada jalan? Tetapi ingat, sekalipun kita Kristen, dengar khotbah bolak-balik, kalau kedewasaan tidak terlatih sejak kanak-kanak. Ada orang sudah salah, sudah ketahuan pun tidak mau ngaku. Tapi banyak orang yang sudah dididik, kalau salah, iya sorry saya salah. Mungkin dia tidak dengan segera berubah, tapi dia mengakui fakta. Ada orang tidak punya etika. Ada etika nilai ini yang mesti dijalanin. Begitu caranya salah dong. Yuk kan di kelompok sini kenapa lakukan ini misalnya. Tapi dia merasa itu nggak salah. Saya memang begitu. Emang salahnya di mana? Kita akan menemukan itu bukan. Kita mulai membayangkan orang ini mau menjadi apa ini. Celakanya. Dia merasa dekat dengan Tuhan. Dan melayani Tuhan. Mungkin pemahamannya terlalu rendah. Atau mungkin pemahamannya sudah cukup baik. Tetapi ketebalan kedosaannya luar biasa. Sehingga dia tidak pernah jujur bersama dengan Allah di dalam berelasi. Dia tidak memberi dirinya dikoreksi dan dia tidak keras kepada dirinya. Bagaimana seharusnya dia berubah? Karena itu saudara-saudaraku, penyesalan tidak sekedar ditekankan kepada kesadaran diri, lalu saya melihat akibat dari yang saya perbuatkan dan saya menyesali. No. Itu namanya penyesalan secara general. Tetapi dalam perspektif Alkitab, penyesalan adalah pertobatan berbalik kepada Kristus dan bukan kepada diri. Kalau saya sadar, saya bilang sadar, aduh saya bikin kacau, akibatnya gini-gini. Itu saya berbalik pada diri yang mula-mula. Anggaplah saya lagi emosi, marah luar biasa, bikin salah. Nah tetapi kemudian saya sesudah tenang, teduh, sadar, aduh saya salah tadi gini. Saya sedang kembali ke titik dari emosi meluap-luap kepada titik tidak emosi. Tapi itu kembali kepada titik saya. Kalau pertobatan adalah kembali kepada apa yang Allah mau. Bahkan seringkali saya merasa saya benar dalam tindakan saya. Seperti Paulus tadi. Dia menjalankan tugas keamanan. Tapi sekarang dia dibalikkan ke arah kepada Kristus Tuhan. Ke surga itu. Dan dia tersentak. Paulus tadi aku. Sampai dia katakan, celakalah aku ini. Yang paling najis, yang paling hina. Kenapa? Karena dia membunuh pengikut Yesus. Aku yang paling hina dari para rasul. Kalimat itu sangat mempengaruhi pikiran saya. Saya pikir sebagai pendeta, suka atau tidak, kadang ada perasaan pada diri kita. Saya lebih hebat dari orang yang tidak pendeta. Apalagi, saya punya latar belakang bisnis yang cukup berhasil. Lalu saya lepaskan. Argumennya kan makin kuat, bukan? Saya tidak peduli bisnis, tidak sayang bisnis. Apalagi waktu melepas bisnis itu. Begitu saya putus, semua stok-stok barang-barang saya kasih sama kawan. Lu kelola. Saya hitung-hitung mestinya balik berapa, cuma balik berapa. Tapi saya memang sudah tak pusing. Saya konsen mau sekolah. Saya merasa lebih super dong. Baik dong. Tapi disitulah ketakutan itu muncul. God. Ketika orang melayanimu pun, setan bisa berpesta. Karena ketika orang menepuk dadanya, menyesal pun tidak akan berguna.
Oleh karena itu, bukan soal sekedar di mana kita ada. Kita bisa ada di gereja, hati kita belum tentu di sana. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan, tapi tidak ada personal relationship kita dengan Dia. Yuk kita bergumul, saudara. Oleh karena itulah, penyesalan atau pertobatan yang berpusat kepada kekuatan Roh Kudus yang menginsapkan kita, yang menyadarkan kita akan dosa dan membawa kita kepada kehidupan yang semestinya. Penyesalan yang tidak menyelamatkan. Saudara, saya suka Alkitab. Keletihan saya untuk mencari tema-tema lalu membuat. Seperti yang saya bilang 7 kali 10 kita mau buat. Sekarang ini 9 sudah kali 7. Tahun depan 10 kali 7 selesai. Lalu kembali lagi yang ke semula. Begitulah kita membicarakan setiap tema Jumat Agung kita. 7 seri itu. Waktu saya menemukan itu saya terkejut-kejut. Saya sadar betul saya dapat berkat banyak dari itu. Bagiku berkat bukan. Kemarin aku tidak punya uang, orang drop saya. Bagi saya berkat bukan. Saya nggak punya rumah lalu orang kasih rumah. Thanks, tentu itu Tuhan beri bukan. Tapi kalau itu tidak diberinya. Kalau hidupku seperti janda miskin. Apakah dia tidak memberkatiku? Oh, janda miskin itu penuh berkat surga yang luar biasa. Dalam kemiskinan, dia berani memberikan persembahan yang dipuji Tuhan. Itulah berkat yang membawa kita mengenal Dia, lebih dekat dengan Dia. Dia tahu kapasiti kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Jauh sebelum kita meminta. Jadi jangan takutkan urusan itu. Tapi mulailah bergumul dalam doa hari-hari kita. Bergumul berharap berkat pengenalan akan Dia. Ingat Esau. Esau memandang rendah kesulungannya. Dijualnya hanya untuk 1 mangkok sop kacang merah. Yang disukai oleh Esau. Esau memenuhi keinginan dirinya. Dan menjual anugerah ilahi padanya. Karena menjadi anak sulung adalah berkat Allah. Kehormatan yang Allah berikan. Tapi kehormatan yang Allah berikan dibuang oleh Esau. Demi kesukaannya. 1 mangkok sop kacang merah. Kita kalau suka baca Esau bilang gila ya si Esau. Masa cuma 1 mangkok sop kacang merah aja dia jual kesulungannya. Apakah saudara tidak bisa menyadari bahwa kita seringkali menjual diri kita dan kebenaran kasih Kristus hanya urusan segeplok uang seharga sop kacang merah? Saya tidak sedang bicara seharga itu sama dengan quantity equivalent, bukan. Tapi sama kita menjual anugerah yang Allah berikan. Jangan pernah. Tuhan akan pelihara kita. Tapi jangan pernah juga bersikap seperti Yakub membeli hak kesulungan dengan tipu dayanya. Karena dia harus menanggung si akibatnya. Biarlah Allah memberi kita pada waktu Dia mau memberi kita. Biar Allah melakukan apa yang akan dilakukannya pada waktu Dia hendak melakukannya. Ini yang harus menjadi pergumulan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekal. Menjadi amat sangat menarik. Ibrani pasal 11 menggambarkan Esau menyesal begitu luar biasa. Bagaimana dia menangis, bagaimana dia berteriak. Tetapi hak kesulungan itu tidak kembali. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Air mata Esau seharusnya lebih mahal dari 1 mangkok sop kacang merah. Tapi air mata itu sudah tidak berguna. Penyesalan Esau tak dia membawa kembali ke posisi yang semula. Yang adalah hak. Ketika Ishak memberkati Esau, lalu tahu Yakub sudah berbohong. Tapi Ishak sadar betul, engkau sudah berbuat salah anak. Apa kembalikanlah berkat kesulungan? Tidak bisa. Ishak ada dalam pimpinan roh. Kesalahan Ishak bukanlah karena dia ditipu, tapi Allah membimbing dia ke situasi di mana berkat Allah tetap nyata dalam kelemahan manusia. Mengerti kehendak Allah tidak sesederhana yang kita pikir.
Esau menyesal. Bisa ada guna? Gak ada, saudaraku. Karena itu duduklah diam, pikirkanlah baik-baik, selalu renungkan. Kalau aku bikin ini Tuhan mau apa, kalau begini jadi apa. Sehingga dengan demikian kita tidak salah dalam tindakan hari-hari hidup kita. Esau salah, tetapi tidak selamat. IPB, Yudas salah. Esau, ingat ya, Abraham, Ishak, saudara kembar, Yakub, Esau. 3 garis beriman. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bukan Allah Esau. Mestinya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Esau. Karena Esau yang sulung. Tapi dia membuangnya. Di PB. Inilah murid-murid Yesus, bla 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 bla. Yudas Iskariot. Tetapi Yudas menjual. Apakah saudara pikir itu orang biasa? No. Itu bukan aktivis, itu bukan jemaat biasa. Mereka mempunyai posisi yang penting, bahkan sangat penting di tempat di mana mereka ada. Yudas menyesal. Bahkan penyesalannya lebih dalam daripada penyesalan Esau. Bukan hanya air mata. Nyawa diberikannya sebagai bayarnya. Tapi dia tetap tidak mendapatkan apapun. Yohanes 17 dalam doa Yesus. Bapa, semua yang kau berikan ada padaku. Kecuali dia yang ditentukan binasa. Kita akan mengetahui kedaulatan Alkitab yang tidak cocok dengan jalan pikir kita. Kedaulatan yang Allah nyata pada orang siapa yang dipilihnya. Yudas, Yesus sendiri berkata, aku memilih kalian 12 jadi muridku. Tapi beda, bukan orang pilihan. Memilih jadi murid dan orang pilihan itu 2 hal yang berbeda. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Yesus pilih 12 murid yang dia tahu satu bukan pilihan? Justru Yesus mau mengajar kita. Itulah gereja yang sesungguh-sungguhnya. Bahkan ketika Yesus jadi pendetanya pun di dalam gereja itu ada lalang. Apalagi Big Man Sirait yang jadi pendetanya. Lalangnya pasti banyak ya. Yang mana saya juga nggak tahu. Tapi berkelahilah kalian dengan dirimu. Berbuahlah gandum. Senangkanlah Tuhan. Amin. Itu hidup kita. Saya tidak bercita-cita dan akan bangga kalau jemaat kita ini menjadi 1.000, 10.000, 100.000. No, it's not my dream. Cita-citaku paling tinggi dalam hidupku ya Tuhanku selama hidupku. Ajar aku. Kalau aku jadi pendeta, kalau aku jadi guru, hidupku bisa diteladani. Itu mimpiku. Entah 3, entah 2 yang ada di situ. Saya tidak terlalu peduli itu dan saya selalu bergumul. Tapi kalau kalian tanya, Pak, emang Bapak nggak pengen punya jemaat banyak? Munafik kalau saya bilang. Karena itulah perkelahian dalam batin. Paling bangga ya, oh jemaat Nabi memang, oh iya dong. Rasanya beda ya, oh, Tuhan berkati. Walaupun basa-basinya keren. Ah itu Tuhan yang ngantar, itu bukan jemaat saya. Udahlah kami pendeta ini memang paling banyak basa-basi. Tiap hari Minggu ku salam kalian, kasih senyum aku kan, apa kabar. Mungkin dalam hatiku jengkel juga aku ngeliat kau. Mungkin. Yes. Berapa sulitnya hidup jadi orang benar. Saya mesti bergumul dengan batin ini. Tuhan aku lagi ngapain? Yes. Tapi ketika orang terlatih dan melatih dirinya. Sampai mati rasa terhadap kemunafikan. Bahaya. Bahaya sekali. Saya rindu kita semua punya kesadaran itu. Tidak mudah. Saya pun harus mengingatkan itu. Jatuh bangun. Itu warna. Tapi belajarlah. Lebih banyak bangun daripada jatuh. Supaya ketika engkau menyesal. Tidak percuma. Jadi Yudas telah menjual. Kematian. Wah hebat ya. Aku bertanggung jawab telah menjual guruku. Mati. Tetap gak ada gunanya. Surga tidak tertarik dengan darah manusia. Darah manusia darah pendosa. Darah orang binasa. Surga tertarik pada orang yang dipanggilnya dan menjawab panggilan itu tanpa tanya. Mengikut tanpa mendua hati. Kemanapun engkau jalan ya Tuhanku, aku ke sini. Seperti Yesus bilang, sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikutlah aku. Yudas bernafsu. Sehingga kemudian di seputar peristiwa salib, ia terlibat. Menjual Yesus dengan 30 keping perak yang dimimpikannya. Akan menjadi aset hari tuanya.
akan menjadi kebanggaan, kebahagiaannya. Pegang 30 keping perak. Tapi apa yang didapatkan Yudas? Kalau baca miris, aku tidak mau uangmu. Kan kita bilang bodoh sekali. Kau bunuh Yesus untuk 30 keping perak. Sekarang sudah ditangkap, kau balikan uangnya. Buat apa? Perhatikan baik-baik. Penyesalan kita seringkali gambaran kebodohan yang amat sangat. Itu sudah stupid, so very very stupid. Tidak masuk akal lagi. Kau mau uang. Mendingan kau pesta-pesta lah, habis itu kau bunuh diri. Kau kasih itu anakmu. Tapi penyesalan yang begitu dalam membuat dia tidak mampu menikmati 30 lalu kembali. Karena itu hati-hati. Kebahagiaan hidupmu, kepuasan hidupmu, pelayananmu, apapun yang kau lakukan. Bukan soal apa yang kau punya, tapi berapa yang Tuhan percaya. Itu indahnya hidup, saudara. Berapa yang Tuhan berikan pada kita, berapa yang Tuhan percaya pada kita. Itulah keindahan. Jadi jangan pernah memilih jalan yang membawa kita pada penyesalan yang tidak terobatkan, pada penyesalan yang mematikan, mau kembali pun tidak bisa. 30 keping perak diambilnya, 30 keping perak disesalinya, akhirnya tidak dipegangnya 1 perak pun dari kepingan itu, yang didapatnya hanya kematian. Maka saya ingin berkata, the irony of Judas. Kenapa? Dia membeli kematiannya dengan 30 keping perak. Mirisnya. Dengan 30 keping perak Yesus dihianati. Menyelamatkan kita orang berdosa. Dengan 30 keping perak Yudas mati. Tidak menyisakan apapun. Kecuali cerita kepada anak cucunya. Betapa bodoh dan jahatnya Yudas itu. Miris. Jika kalau kita cerita sekarang saya juga tidak ngerti ya. Karena sekarang suku-suku di Israel itu bercampur aduk. Kalaupun ada itu garis keturunan Yudas, pasti semua ngaku ya. Ah, itu bukan opungku itu ya. Opungku yang ini. Saya selalu berpikir jauh. Kalau aku mati batu nisanku, orang datang dan lihat. Apa yang akan mereka katakan? Bikin mimpi itu di hidupmu. Saya selalu rindu anak cucuku kuwarisi dengan cerita hidup yang semestinya. Bagaimana mengerti, bagaimana melayani. Tidak mudah kita untuk mengerti utuh apa yang jadi kehendak Tuhan. Tapi kita harus bergumul dan mencarinya. Belajar untuk mengerti. Belajar untuk memahami. Jangan pernah menyesal hanya karena kau ingin jadi dokter. Tapi kuliah uang orang tuamu tidak cukup. Demi Tuhan yang hidup. Cita-citamu memang tidak tercapai. Tak perlu kau sesali terlalu mendalam. Kau sudah berusaha, jalan tak terbuka. Tuhan punya 1001 cara menolongmu. Mungkin kau bercita-cita mau menjadi pengusaha yang besar. Tetapi tidak tercapai. Stop. Jangan menangis dan menyesali. Mungkin kau mau yang lain padamu. Kau lihat. Tapi menyesallah kalau kau tidak jadi dokter. Karena kau malas belajar. Cita-citamu tinggi. Kemauanmu yang payah. Menyesallah kalau kau jadi pengusaha tapi tidak sukses. Karena kau kerja tidak pernah kerja keras. Dan gampang menyerah. Tapi kalau kau memenuhi kualifikasi syarat, tetapi tidak tercapai, tidak mengapa. Tuhan punya 1001 cara dalam membawa engkau mengerti kemana seharusnya engkau melangkah. Tapi menyesallah. Menyesallah kalau engkau diberi kesempatan melayani. Dan engkau tahu itu betul harus dikerjakan. Dan engkau pergi melarikan diri. Menyesallah. Beruntunglah Yunus. Dan tidak mau disuruh Tuhan lari. Ditangkap Tuhan, dia dibuang ke Niniwe. Ngomel-ngomel si Yunus di Niniwe. Tapi bertobat Niniwe. Bersyukurlah Yunus dipaksa Tuhan. Sayangnya. Ketika kita bisa lolos dari panggilan. Lalu kita pikir kita sudah membuat keputusan. Tapi kita lupa. Tuhan kurang sayang sama kita. Sehingga kita tidak dipaksanya. Maka kalau aku berdoa, aku selalu berdoa. Jikalau aku tidak ingin ke tempat itu ya Tuhan. Tapi kau mau, paksa aku dengan caramu. Tolonglah aku si bebal ini. Yang kadang kurang mengerti kehendakmu. Pray, itu doa saya. Itu mimpi saya. Dan itu selalu harapan saya. Tuhan paksa aku. Saya ada terluka babak belur. Tapi ada di pelukan Tuhan. Daripada sehat walafiat jauh dari
jangkauan dan pelukan. Yuk kita hidup menikmati pergumulan persekutuan kita dengan Tuhan itu saudara. Menyesal. Ketika David Livingstone, seorang penginjil yang sangat terkenal dari Inggris, lalu dia melayani di Afrika dan orang Afrika sangat mencintai dia. Sehingga ketika David Livingstone mati, orang-orang Afrika mau dia dikubur di Afrika. Tapi orang Inggris bilang sudah cukup. Dia melayani David itu, bawa kembali kemana. Orang-orang di Amerika Inggris sangat mencintai. Akhirnya David Livingstone yang menurut cerita terakhir badannya separuh mati. Apa? Yang sui gitu ya. Jadi sui paruh itu gak bisa gerak. Dia pakai baju istrinya yang pakai ini. Tetapi dia semangat pelayanan. Hingga ada pada suatu waktu para pendeta berkumpul dari berbagai tempat dan David Livingstone bicara. Belum dia bicara semua orang sudah nangis. Why? Mereka bilang David Livingstone, memakai bajumu pun engkau tak mampu. Harus ditolong istri. Tapi kau berdiri di situ dengan tegar memberitakan Injil yang hidup itu. Kami ini sehat. Badan kami utuh. Jangankan memakai baju sendiri. Banyak hal yang bisa kami kerjakan. Tapi seringkali kami bermalas-malasan. Menggugat ini kurang dan itu kurang. Mereka menangis. David Livingstone belum muncul. Belum bicara. Kata-kata belum meluncur. Tapi kehadirannya di mimbar sudah membuat semua orang menangis. Kekuatan keteladan. Saudara-saudara, waktu David Livingstone dikubur, hanya hatinya dibelek, ditaruh di kubur di Afrika. Badannya dibawa kembali dan dikubur di ini. Selesai penguburan, semua orang pulang. Ada satu orang menangis yang seusia Livingstone. Dia nangis terus menangis berteriak-teriak, aku menyesal. Sampai akhirnya satu reporter Kristen bertanya, lalu lihat bahwa ini orang belum pulang. Lalu dia tungguin, sesudah selesai orang ini berteriak-teriak sudah garda. Dia tanya, maaf boleh saya tanya, apakah Anda ini keluarga David Livingstone? Bukan. Anda apa? Bukan keluarga dekat? Bukan. Mungkin keluarga agak jauh juga bukan. Lalu kenapa engkau menangis? Aku temannya. Teman dekat tidak terlalu dekat juga. Lalu apa yang membuat engkau menangis? Karena kami sama-sama mengangkat tangan dalam sebuah KKR. Sama-sama menyerahkan diri untuk mau jadi hamba Tuhan. Tapi Livingstone pergi memenuhi panggilan. Tapi aku membelok dan terus menjalankan hari-hari itu. Hari ini aku menyesal. Menyesal. Dia sudah menyelesaikan hidupnya dan anakku tidak. Sudah tua, mau apa lagi? Dia hanya bisa teriak dan menyesal. Saya pikir ya, andai kata umpama apabila kita ini mau sedikit membuka buku, baca kiri, baca kanan. Jangan cuma baca yang kita mau baca. Kita akan belajar dari banyak fakta sejarah. Jangan pernah mengulang. Kita harus bisa mengisinya. Mother Teresa meninggal. Dia sudah melakukan pelayanan luar biasa. Tubuh kecil mungkin. Tapi 4 orang menggantikan tugas Mother Teresa. Keteter dan tidak ada yang mampu menjalani. 1 banding 4 yang 4 keteteran. Kenapa? Saya selalu sadar. Otak kita tidak terlalu besar untuk mengajar orang pintar. Tapi hati yang besar akan menolong banyak orang mengerti. Mengubah. Dan ini yang perlu kita jaga. Oleh karena itu, penyesalan yang tidak menyelamatkan adalah ketika itu hanya merupakan penyesalan manusiawi. Tanpa ada relasi dengan Allah yang hidup itu. Jagalah, peliharalah relasi. Seperti yang saya bilang. Kadang-kala saya juga tidak ngerti. 3 kali ke Papua, saya pikir sudah tidak usah lagi bikin. Juli saya kena serangan jantung. September, Oktober, orang-orang sana malah mau hibatan orang suku. Suku Ormu yang anaknya sekolah kita ambil bawa ke Kalimantan.
Kemarin saya pergi dengan tim. Ya, surprise. Karena semuanya berjalan cukup baik. Mula-mula minta ongkos. Saya bilang jangan dulu. Belajar kasih tahu ini dan itu. Selesai. Sudah selesai tanda tangan ini dan itu. Lalu kita ke notaris. Habis penyerahan tanah, tiba, lalu bawa notarial untuk legalisir. Kami sudah balik, saya dengar di Papua. Pak, kemarin mereka sampai malam balik lagi, saya kasih tanda tangan di notaris. Nah, itu kami. Lalu saya tanya, ini uangnya bagaimana? Karena kita mesti ada uang suku namanya, uang adat. Mesti dikasih. Saya sudah pernah manting Jumat pagi. Dan rupanya bendahara kita lagi cuci. Ya. Tinggal mesti cari uang, mesti dari mereka. Saya nggak mau kecewakan hati yang sudah baik-baik dan mereka kerja. Uangnya nggak seberapa, 10 hektar kita cuma keluar kurang lebih 200 juta untuk uang adat. 10 hektar tanah di atas daerah angkasa, daerah elit, daerah yang dicari-cari orang di Jayapura. Background kita itu ada hutan, ada laut terlihat samudra Pasifik. Ada beberapa bukit batu, tarikan sungai, air cukup jernih dari gunung. Saya bilang nanti gunung ini kita belokkan air masuk ke komplek. Pak Bigman kerjakan. Ini suku bumi. Lengkap ondo api itu. Tanda tangan lengkap mereka notaris. Sampai notaris bilang, Pak ini hati-hati. Tapi waktu kita kumpul gini, waduh Pak ini ekstra juga. Jarang-jarang dapat yang ini. Lalu kita juga ketemu notaris, yang rupa-rupanya orang gereja juga, dan kenal juga dengan saudara-saudara saya yang ada di Papua. Apa? Jadi kita rada enak. Saudara-saudara yang kekasih, Jumat saya buru-buru kerjaan ini, kerjaan itu, aktivitas mesti jalan. Saya minta teman untuk pakai duit kamu transfer dulu. Kita bayar dulu mereka. Saya telepon lagi, oke beres ya, beres. Nah, Jumat malam saya PA. Baru mau ngomong bang. Oke. Jadi ini gini. Mereka sebetulnya masih ngeluyung lagi saya. Bubras. Saya muntah 4 kali atau 5 kali. Gabruk lagi. Udah tempat tidur itu udah berantakan. Ini saya dilarikan rumah sakit. Kemarin saya 6 malam. Jadi saya diinfus. Jumat malam. Baru keluar Sabtu jam 3. Kadang saya mikir loh sampai gitu. Tuhan, aku ini bukan ngelayap. Undangan dari Jepang bulan Mei, aku tolak. Ke Papuanya aku pergi. Pulang. Lalu gabruk. Ya. Saya berpikir loh. Secara manusiawi saya deg-degan juga. Ini kaitan ke jantung bukan? Ya thanks God. Apapun yang terjadi. Di X-ray. Oke. Echo oke. Oke Pak. Pokoknya gak kena kesini. Mungkin Bapak kecapean kena virus apa kali. Untuk waktu udah segar ya baru saya bisa pulang. Hari ini saya pelayanan pagi. Sore. Saya minta ganti medicine untuk khotbah itu. Kalau kalian tanya semangatku, sore ini pun aku pengen ke sana. Tapi ketiga aku juga mesti belajar mengatur-atur diri. Menyesalkah saya pergi ke Papua dan menyesal? Tidak. Aku akan sangat menyesal kalau kemarin tidak pergi dan menerima undangannya. Aku akan sangat menyesal kalau tidak bicara dengan mereka. Saya bersyukur ada kesempatan bapak-bapak. Secara manusiawi saya sudah tidak lagi mau membangun di Papua. Yang kedua, kondisi fisik saya. Saya pasang klip di sini, pasang ICD di sini. Padahal kalau ini, peletakan batu pertama September kita pulang. Kadang-kadang saya rada gila-gila juga. Habis ngomong mikir sendiri. Ini berapa lagi biayanya? Bagaimana mau bangun? Kita tuh selalu percaya. Kalau dulu aku pernah berteriak dan menangis entah kayak apa nanti Kalimantan. Tapi ternyata berbeda. Bagaimana bisa ngerti? Apakah akan mulus? Tidak. Saya di Kalimantan juga terseok-seok.
Anak saya yang membuat saya menangis juga tidak sedikit. Saya tampak keras dan berteriak. Tapi sering mesti menangis di batin. Why God? Saya rindu semua orang lempeng. Lurus. Ayo layani Tuhan. Tapi memang tak gampang. Kalau saya makin ngerti arti pelayanan. Betapa tidak sederhana. Bukan soal menghimpun angka, menghasilkan banyak orang. No. Tapi siapa yang betul-betul punya hati. Itu proses panjang. Nah karena itulah. Aku akan menyesal kalau aku lari dari pelayanan ini. Aku akan menyesal kalau tidak aku kerjakan ini. Aku akan menyesal karena aku tidak akan melihat betapa besar yang dia mau kerjakan ini. Betapa amat sangat menyesalnya aku jika tidak memulai pelayanan di Papua. Lepas dari tahun 1998 krisis. Kita mulai tahun 2000 orang bilang gila loh. Orang lagi krisis lo mau bangun. Saya juga gak ngerti, saya juga gak mau-mauan begini. Saya berdoa. Tapi ada saja jalan mesti bergerak. Ya Tuhan kalau maumu. Jangan kalian pikir saya gampang. Kalau saya tanya orang, memang Bapak tahu itu mau Tuhan. Aku bukan pendeta yang model, Tuhan bicara pada hatiku. No. Saya bergumul memahami kehendak Tuhan. Kadang-kala sampai jalan pun saya mesti bertanya-tanya. God mau. Tuhan itu terlalu besar untuk kita pahami. Sehingga waktu jalan-jalan, baru hari ini saya bilang, oh God thanks untuk kali ini. Kesukaanku tiba. Penyesalan tiada. Upah saya yang saya terima di sana, Elek tahun 2000, Opnam 2 kali, 3 kali. 2006 10 harian kurang lebih ya. 2008 Opnam lagi. 2009 berobat jalan 2 minggu lebih di Singapura. Lu kena lagi nih elektrik. Baru start mulai Papua. Aduh, besok kena apa lagi ya? Saya nggak tahu. Jangan-jangan kena sini lagi. Mau dibelek itu urusan Tuhan itulah. Punya dia itu. Saya bisa ngatur-ngatur waktu. September mau saya berangkat, Freeport itu sudah minta Pak Bigman, please. Yuk kalau ke sana mampir kemari. Kita mau bapak seminar di sini. Baru kemarin saya jawab story. Saya sangat jawab karena kemarin saya pulang drop masuk rumah sakit. Tampaknya saya memang tidak boleh tahu capek, jadi saya hati. September saya tetap akan ke Jayapura. Tapi nggak bisa mampir di Timika. Jadi Freeport punya schedule, mohon maaf saya. One day nanti kalau Tuhan mau atur nanti kita kesana. Secara strategi sebetulnya saya perlu juga Freeport. Karena kalau bisa kita ngomong-ngomong sama mereka, CSR mereka itu bisa juga dikirim karena sesama suku. Mau bikin di Jayapura. Tapi saya selalu percaya tangan Tuhan itu jauh lebih hebat. Kalau dia mau dia juga bisa kirim di sana. Kalau tidak perlu itu dia juga bisa kirim yang lainnya. Kan begitu ya. Yang menyesal. Kalau kau berhitung lalu, ini kayaknya kurang deh duitnya. Nggak jadi deh pelayanan. Bodoh sekali. Kau akan menyesal. Aduh aku terlalu sakit gini. Padahal kesempatan mau melayani. Engkau akan menyesal luar biasa. Izinkan saya sharing sedikit lagi menceritakan bagaimana penyesalanku terjadi ketika saya ini sudah berapa kali cerita ya. Tetapi tiap kali ingat soal menyesal, saya tidak bisa lupa peristiwa. Saya guru sekolah minggu. Saya ngajar anak-anak. Lalu pada satu waktu teman saya datang. Bantuin gua dong. Kenapa? Orang tua murid. Kanker lidah sekarang udah direjain. Terus, kalau gue pusing nih pendeta kagak ada yang mau pergi. Gue mau alasannya sibuk. Karena yang sakit ini orang miskin. Penerima sumbangan dari gereja dia Tuhan. Saya tadi muak sama pendeta-pendeta munafik. Yang bisa khotbah hari Minggu berdiri. Tetapi hati tidak ada. Lalu kami pergi saudara. Doakan dia. Saya ajak dia ngomong, saya ajak dia. Itu dia senang-senang mati. Tapi saya enggak senang. Saya ajak dia nyanyi karena kanker lidah udah busuk. Baunya luar biasa. Saya jujur saya juga mau muntah. Saya minta izin ke kamar mandi sebentar. Kamar mandi saya mau muntah tidak bisa. Bau itu udah nempel dia. Saya berdoa Tuhan kuatkan. Lalu balik lagi. Kemudian kita pulang.
Siang besoknya teman saya itu, "Pak, dia senang banget ada kamu. Dia minta lagi aku supaya panggil kamu, ajak lagi." Aduh, saya ingat bau itu, langsung saya bilang, mau bilang enggak saya juga enggak kuat, enggak berani. Tapi mau bilang iya juga enggak lempeng. Tapi ya, oke lah, tapi jangan malam ini ya. Besok aja. Ya udah, nanti saya kasih tahu. Udah dong. Selesai. Malam itu saya enggak jadi pergi. Besok pagi-pagi teman saya tanya, "Kenapa? Yang kemarin?" "Ya kenapa? Sudah dipanggil Tuhan." "Ya, kapan tadi Pak?" Aduh, langsung saya lemes di mobil. Saya nyesel. Tuhan ampuni. Sesungguhnya kau mau mengutus aku, mengantar dia menghadap. Tapi bagiku lebih penting diriku. Rasa bau itu aku tidak suka. Dan aku tidak pergi ke situ. Dan aku tidak ingin menyesal dia. Saya punya 1001 pertimbangan. Kalau orang belum mengerti saya banyak memang susah. Tapi kalau jalan hidup yang ku jalani, pelan-pelan kalian ngerti kenapa saya gini, kenapa saya gitu. Tidak boleh ada penyesalan yang terjadi yang tidak menolong kita. Tapi biarlah penyesalan bukan menguatkan kita untuk kita berjalan dalam hidup kita. Karena itu kenalilah penyesalan yang sejati itu apa? Repentance, bukan repair. Perhatikan kalimat. Repentance bukan repair. Repentance itu pertobatan, berbalik kepada Allah. Kalau repair, memperbaiki dirimu. Kemarin tidak ke gereja, sekarang ke gereja. Kemarin tidak kasih persembahan, sekarang kasih persembahan. Kemarin tidak mau belajar Alkitab, sekarang belajar Alkitab. Kemarin tidak khotbah, sekarang khotbah. But just repair. Supaya kamu punya posisi dalam dunia keagamaan. Itu repair. Repentance berbalik kepada kehendak Allah. Peduli apa kata orang. Ini bukan supaya orang bilang saya baik. Ini bukan supaya orang bilang saya rajin ke gereja. Ini bukan supaya orang bilang saya begini dan begitu. No. Lakukan ini karena aku jawab panggilan. Jadi hati-hati ya. Repentance sama repair kulitnya kelihatannya apa? Sama. Susah bedain. Orang lain pun sulit bedain. Yang bisa bedain siapa? Hati kita sendiri. Hati kita sendiri. Gak ada hebatnya kegiatan kita. Dulu saya ngajar sekolah minggu. Kalau cuma namanya meriang udah menggigil saya pergi itu udah biasa. Kadang pulang saya ada kelayangan. Tapi saya mengalami banyak cerita ketika saya menjalankan itu. Murid-murid sekolah minggu saya sampai hari ini. Tiap ketemu saya pasti mereka ingat. Dan saya bersyukur. Saya pergi. Karena itu jadi kenangan mendalam buat mereka. Kalau saya nggak pergi, pasti nggak ada itu. Oleh karena itu yuk mari kita pikirkan. Repentance, bukan repair. Jangan pernah memperbaiki diri kita. Hanya supaya tampak baik bagi komunitas kita. Tapi bertobatlah kembali kepada Allah. Lakukan yang dia mau. Maka akan perubahan radikal dalam diri kita. Yang dikerjakan setahap demi setahap. Itu Tuhan. Mari kita bertindak dari panggilan hati. Bukan tuntutan kondisi. Perhatikan kalimatku. Bertindaklah, melayanilah. Karena dorongan hatimu dan tindakan hatimu. Bukan karena tuntutan kondisi. Anda bisa dianggap, oh yuk orang penting. Tolonglah, yuk kan dokter bantu kita pelayanan. Oh iya. Tapi kemudian kita berangkat karena tuntutan kondisi kebetulan kalian kita memang itu. Bantu ngajar dong. Oh iya, saya akan training mereka. Yuk kasih mereka training. Karena memang kamu mampu itu dan ada kondisinya. Ini sebetulnya hati kamu tidak ke situ. Sehingga 1 kali kau lakukan, 5 kali kau menghilang. Tapi kalau hatimu ke situ. Dan kau jatuh cinta. Tak perlu diminta. Kau akan mengerjakan. Panggilan hati itu indah, saudara. Itulah pertobatan sejati. Repentance bukan repair. Tindakan panggilan hati bukan tuntutan kondisi. Maka pertobatan sejati adalah apa yang Yesus katakan. Kalau kau mau ikut aku, apa? Sangkal dirimu.
ikul sabi. Ikut aku. Dia tidak pernah berkata, kalau kau mau ikut aku, marilah ikut aku. Sudah tepat jalanku. Nikmati apa yang kau mau. Minta, kau akan diberikan. Cari, kau akan ketemu. Ketuk, pintu akan dibukakan. Yesus tak pernah janji. Wah, itu kan dari kita baca sampai ke bawah. Ada yang minta mujizat. Ada yang minta kesembuhan. Ada yang minta kuasa ngusir setan. Setan lari, mujizat datang, sembuh datang. Tapi ditolak Tuhan disuruh. Maukah kau meminta, Tuhan beri. Tapi Tuhan menolakmu di surga sana. Hati. Mintalah apa yang membawa kita pada Tuhan. Tuhan, aku minta kesehatan. Tapi sekali-kali berani. Namun kalau kesehatanku membuat aku jauh darimu, ambillah. Tuhan, aku minta rezeki. Aku minta mobil, aku minta rumah, aku minta ini. Namun kalau itu membuat aku akan menjauh darimu, jangan berikan. Kita hanya manusia yang tahu kebutuhan kita, bukan? Kalau kalian tanya saya akan minta saya sehat. Kalau tanya saya suka berkebun. Saya harap-harap saya dapat bisa rumah, beli tambah lagi. Jadi saya bisa berkebun. Harap-harap. Pak, pindah keluar kota dikit ke Bogor, pusing saya transportasinya. Tapi di Jakarta tanah kan mahal, Pak. Itulah masalahnya. Ya semua terpenuhi, bukan? Kalau dia kasih. Tapi siapa tahu saya berkebun malah lupa keluar. Mendingan itu tidak ada. Tapi kalau kau tanya, aku harus jujur, aku pengen. It's my dream. Oleh karena itu saya belajar dari dua Yesus. Kalau boleh, apa? Cawan ini lalu dan. Tapi saya suka yang titik. Koma. Namun bukan kehendakku yang jahat. Maka engkau tidak akan pernah menyesal dalam doa seperti itu. Oleh karena itu, sangkal dirimu dan mulai bertanya. Jangan tanya gini ya, Tuhan kau mau kasih apa untukku? Please, jangan tanya itu. Dia sudah kasih hidupnya buat kita. Dia sudah tersalib tebus dosa kita. Kok masih mau nanya? Dia mau kasih apa? Tapi tanyalah, Tuhan, kau mau apa dari aku? What can I do, dear Lord? What can I do, dear Lord? Apa yang harus kulakukan untukmu? Iya Tuhan. Saya kalau ingat lagu itu, lalu duduk pikir, iya Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Tapi kadang-kadang saya duduk lagi bilang, kenapa aku tanya ya? Padahal dia mau aku sangkal diri dan memikul. Jadi kadang-kadang aku pikirkan lagi, terlalu takut. Masih banyak yang kumau, yang lain. Mari belajar menyesal yang benar. Menyesal karena tidak melayani dia. Menyesal karena menolak permintaan orang untuk membantu hal yang semestinya kita kerjakan. Menyesal karena ada teguran keras ke kuping kita yang sebetulnya baik, tapi kita abaikan. Menyesal. Ada orang menjerit, tapi kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita dan kita lupa. Izinkan saya menutup hari ini. Tahukah engkau, kalau engkau terlalu sering pergi ke hotel bintang 5, kalau engkau terlalu sering pergi ke pesta yang luar biasa, kalau kau terlalu sering makan di tempat yang hebat, kau tidak akan pernah tahu artinya kesulitan itu. Apa salah? No. Kemarin satu lagi teman saya buka restoran. Dia punya grup restoran. Yokoku, Jadon, Benihana, begitu ya. Hasil itu dia punya, lalu buka lagi. Apa, melting point, apa segala macamnya. Tapi datangnya dia bilang, ya tapi jadi anak saya suruh pergi. Lalu saya suka cerita sama mereka. Kalau ini kita urus tiap kali. Ayo juga punya ini. Hotel Kabingan minat, ayo. Kabingan minat. Nggak ada yang salah. Saya kalau pergi ke Bali, nginep di hotel, dia tinggal pilih mau di mana.
Teman-teman banyak ya. Kalau saya lagi duduk, saya suka mikir. Apalagi kalau lagi di pantai, santai gitu ya. Duduk, lihat, minum, asik ya. Tapi waktu saya balik gitu, selesai liburan. Dan kadang ya, nafas Kalimantan itu hilang loh sesaat. Karena terikat. Terus ini tadi. Pas ada telepon apa baru klik lagi gitu ya. Jadi seperti saya tertidur dibangun. Tidak ada yang salah. Tapi awas jangan terpelak. Pergilah. Lihatlah sekelilingnya. Tidak harus Kalimantan. Tidak harus Papua. Bahkan di Jakarta pun terlalu banyak orang yang susah. Lihat keluargamu yang kesulitan hidupnya. Bermurah hatilah. Tolonglah. Lihat tetangga-tetangga yang berikan apa yang bisa kau berikan untuk mereka. Kita bisa menikmati hidup itu. Maka aku bersyukur pada Tuhan. Pergi ke Kalimantan lihat orang susah. Pergi ke Papua. Orang-orang suku itu ondo api. Posisinya tinggi besar. Artinya jabatan. Tapi namanya ondo api ya tetap ondo api. Kerjanya cuma nelayan. Saya mulai pikir ini makannya apa? Anak-anak mereka susah sekolah. Itu membuat saya berapi-api mau bangun sekolah di daerah. Ondo api itu posisi tinggi loh. Kepala suku. Tidak punya. Tanah itu berhektar-hektar. Tapi saya juga bingung bagaimana mereka mengelola. Itulah orang itu. Jadi sekarang Papua lagi dirusak. Dana otonomi tiap orang dapat berapa juta tiap bulan. Malas kerja. Jadi beban ini jadi kuat. Dan sebenarnya edukasi, sosial, politik kita mesti terlibat masuk. Membangun semangat. Terlalu banyak orang yang memanfaatkan keluguhan sekaligus kebodohan orang tua. Akhirnya kalau timbul kemarahan, mabuk, pembunuhan, lama-lama saya juga bisa makin hari baru makin ngerti. Saya rasa frustrasi yang menonton. Pembodohan yang terlalu lama. Kita mesti jawab. Saya tidak tahu berapa bagian yang Tuhan akan berikan untuk diselesaikan. Tapi yang aku tahu, saya sudah kirim maka akan kukerjakan. Saya tidak bermimpi bahwa nanti Papua akan beres di tangan seorang Big Man Sirait. Bodoh tolol sombong itu. Tapi yang ku tahu, aku akan pergi dan melakukan. Maka kita percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memimpin kita. Kita bisa melihat tangannya yang ajaib. Ya, saya senang ketika kawan-kawan makin terus punya beban untuk ambil bagi. Saya berdoa sebelum saya mati. Ada teman-teman yang mewarisi. Bukan kegiatan, bukan organisasi pelayanan. Tapi semangat yang membaca. Semangat yang memparah dalam batin untuk terus hidup setia melayani. Berdoalah. Supaya kau jangan menyesali hidupmu. Sehingga waktu mati jangan bilang, aduh nyesel, mestinya aku gini, tapi gini, nyesel, aku pelayanan, tapi enggak, nyesel, sekarang pengen, tapi enggak bisa. Dan saya harap engkau menyesal, kalau engkau menjadi orang yang menyebalkan. Please ya. Jangan selalu salahkan orang lain di sekitar kita. Kadang-kadang kita juga perlu periksa diri ya. Saya juga yang brengsek. Selalu bilang orang lain salah, selalu menyesalilah. Tuhan ampuni aku. Selalu jadi orang menyebalkan. Terus orang yang tidak suka sama. Belajar menjadi orang yang menyenangkan. Bukan cari muka dan menjadi. Supaya betul hidup kita berkenan kepada Tuhan. Menyesal. Yang penting, yang sudah semestinya. Maka percayalah. Hidupmu akan berkenan dan diberkati Tuhan. Sumber kehidupan yang sesungguhnya. Kita tunduk kepala. Ambil waktu teduh di sini. Di hari
hari hidup kami ya Tuhan. Terwaris banyak kisah dari Alkitab hingga hidup sehari-hari. Penyesalan yang terlambat dan tak berguna. Apalagi kalau tindakan-tindakan salah kami berujung pada keterpisahan denganmu ya Allah. Apalagi kalau pilihan-pilihan kami membuat kami tak punya waktu melayani. Dalam hidup ini kami perlu roti. Tapi buat kami jangan lupa firman hidup itu. Dalam hidup ini kami perlu air minum. Tapi jangan buat kami lupa air hidup itu. Dalam hidup ini kami perlu mengisi, memelihara kehidupan yang kami jalani. Tetapi tolong Tuhan supaya kami tidak lupa kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal itu. Ada banyak pilihan terpampang di depan. Ingatkan kami ya Tuhan, pilihan itu tak boleh hanya bernilai saat itu, tetapi kemudian. Ajar kami Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepadamu untuk menyenangkan hatimu. Ajar kami Tuhan. Hingga hari-hari kami sungguh menjadi hari-hari yang meninggikan nama Tuhan. Melayani Tuhan. Tuhan tahu hati dan pikiran kami. Remuk redamkan kami. Tuhan tahu batin kami. Hancurkan kami. Bentuk kami dalam belas kasih-Mu menjadi pelayan-Mu yang tangguh. Dan hati kami berkobar untuk-Mu. Tak menghitung keringat yang jatuh. Bahkan darah yang terjun. Tak menghitung tenaga yang kami berikan. Bahkan segenap rasa. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh penuh dengan kepuasan. Karena menyerahkan diri sepenuhnya pada apa yang jadi kehendak Tuhan. Gerejamu. Tolong pimpin tuntun kami. Supaya kami punya kekuatan kesetiaan mengiringmu. Ya Tuhan. April kami sudah tak lagi di sini. Beribadah di Dalam. Doa kami. Terus Tuhan tolong pimpin. Kami menikmati pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Apapun yang Kau berikan tempat pada kami, terima kasih. Kau sudah sediakan, ajar kami menantinya dalam ketekunan. Kami berdoa untuk semua rekan-rekan majelis berkat sertai. Supaya hidup kami berkenan pada Tuhan dan pelayanan yang kami lakukan. Boleh membawa kami melihat kebahagiaan di pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang melayani. Terima kasih untuk hari-hari kami. Terpuji Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang tersalib demi dosa-dosa kami. Tuhan yang kami layani. Tuhan sumber pengharapan yang tak akan pernah kami sisa. Kepadamu lah kami taruh hidup ini. Amin. Kita bangkit berdiri saudaraku yang kekasih. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.